Nama Yesus kota bentang terkubur. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ya. Oke, mulai daun. Kita mulai menempel ya. Sekarang siapin tangannya. Tangannya kita mulai ini kan yang dibuka. Ini tutup. Kita kasih di sini sedikit lem. Yesus dahsyat. Yes. Makasih, gimana juga kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik, Angel? Puji Tuhan juga baik. Nah, sekarang udah hari Minggu lagi Kak Priscil. Iya. Waktunya apa sih adik-adik? Waktunya untuk sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Dan ya, firman Tuhan. Sebelum mulai kita berdoa dulu yuk Kak. Yuk, oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkatilah kami agar dapat ibadah dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak, mau tanya deh, kasih Tuhan itu setinggi apa sih Kak? Setinggi langit? Wah, terus sedalam apa sih Kak? Sedalam lautan. Lautan? Kalau gitu kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Oke. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita siap-siap yuk. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi Kak, ayo adik-adik lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa adik-adik? Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Wah. Ayo kingkong. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
Go! King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Siap-siap lagi adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh. Panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh. Panjang sabar itu anak Tuhan. Wah, kakak, kita sebagai anak Tuhan harus apa tadi? Panjang sabar. Terus ada loh satu muridnya Tuhan Yesus juga yang dipakai Tuhan secara luar biasa loh. Siapa ya adik-adik tahu nggak? Dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Wah, terus dia dikasih Tuhan suatu perintah untuk membawa Israel ke tanah Kanaan. Wah, dan mempunyai tongkat yang bisa dipakai untuk membelah lautan. Wah, siapakah itu? Huruf depannya apa, Kak? Huruf depannya M. Ayo tebak. Ayo. Siapa? Musa. Yuk, kita sama-sama sama Musa. Jadi anak Tuhan yang dipakai luar biasa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, melalalau. Musa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, melalalau. Musa berjalan di atas tanah kering. Belalalau, Musa berjalan di atas tanah. Sekali lagi adik-adik. Belalalau, Musa berjalan di atas tanah kering. Hebat sekali Tuhan kita. Wah, nah sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, siapkan hati kita yuk.
syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan lagi yuk adik-adik. Kita bawa hati kita untuk Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yuk kita sama-sama nyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bawa hati kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bawa hati kami untuk
memujimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk hidup kami, Bapa. Kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa telinga kami untuk mempersiapkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih sungguh lagi ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan secara luar biasa. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Ajar kami lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid ya Bapa, agar kami dapat menyebarkan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Wah, bertemu lagi kita ya dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini nih adik-adik. Tadi adik-adik udah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami waktu untuk bisa berkumpul pada hari ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan Kau sampaikan bagi kami dapat menjadi buah yang luar biasa manis Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui firman ini nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami, urapilah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah segala firman yang telah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang nih Kak Adri mau bercerita tentang kisahnya Daud. Adik-adik pasti berpikir, wah ceritanya Daud, pasti ceritanya Daud lawan Goliat lagi nih Kak. Aku udah tahu Kak kalau ceritanya Daud lawan Goliat Kak. Kalau itu kisah Daud yang paling populer nih adik-adik. Tapi kali ini Kak Adri mau cerita tentang Daud saat dia dilempar batu sama Simei. Adik-adik tahu nggak cerita ini? Nah adik-adik, kita dengerin sama-sama ya kisah Daud yang satu ini. Jadi kisah Daud yang kali ini adik-adik, dia sudah menjadi raja orang Israel adik-adik ya. Raja orang Israel yang keberapa? Nah ya betul, yang kedua adik-adik. Yang pertama siapa ya raja orang Israel yang pertama ini? Iya, raja orang Israel pertama adalah Saul adik-adik. Nah, kenapa si Daud bisa menjadi raja setelah Saul adik-adik? Itu semua karena Saul tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan kesalahan yang membuat Tuhan
tidak lagi berkenan atasnya. Dan Tuhan ngomong itu kepada Saul lewat Nabi Samuel, adik-adik ya. Makanya Nabi Samuel pergi untuk mencari Daud. Ingat kan adik-adik kisahnya Daud saat dipilih sama si Samuel? Kakaknya besar-besar tapi Tuhan pilihnya Daud ya, yang justru yang paling kecil. Dan diurapilah Daud sama Nabi Samuel. Nah setelah itu Daud menggantikan posisinya Saul adik-adik ya, menjadi raja orang Israel. Nah pada saat ini si Daud ini adik-adik, di cerita ini Daud ini sedang dalam pelarian. Loh, kenapa Daud dalam pelarian? Dia kan raja ya. Nah jadi ternyata si Daud ini dalam pelarian karena anaknya sendiri yang bernama Absalom. Adik, Absalom ini adalah anak ketiga dari Daud ya adik-adik. Nah Absalom ini ingin membunuh ayahnya. Waduh, kok bisa seperti itu ya? Karena si Absalom ini merasa ayahnya ini gak adil adik-adik ya. Sampai akhirnya singkat cerita si Absalom ini memberontak kepada ayahnya sendiri. Padahal Daud sayang sekali sama Absalom adik-adik. Nah, karena Daud diburu adik-adik sama anaknya sendiri, jadi dia harus melarikan diri adik-adik. Kemanapun dia pergi dia pakai tudung di kepalanya ya adik-adik ya. Bagi orang Israel pada saat itu menggunakan tudung kepala seperti Daud ini itu menggambarkan dirinya dia itu sedang bersedih adik-adik ya, untuk mengekspresikan dirinya itu sedang dalam kesedihan yang mendalam adik-adik. Itu karena anaknya sendiri mau membunuh ya Daud ya, sedih sekali. Akhirnya ketika Daud sedang perjalanan adik-adiknya melewati bukit, nah muncul seorang bernama Simei bin Gera adik-adik. Nah Simei ini dia ini adalah kerabatnya si Saul. Dia ini dekat sekali sama Saul dan dia merasa kalau Daud itu adalah penyebab Saul itu mati adik-adik. Jadi dia benci sekali sama Daud. Lalu saking bencinya adik-adik, si Daud dilempari batu sama Simei adik-adik ya. Terus sembari dilemparin batu adik-adik ya, ditimpuk-timpuk pakai batu dari seberang, Simei juga sambil mengutuk-ngutuki Daud adik-adik ya, mengata-ngatai Daud. Dibilang, "Hei, dasar orang dursila," katanya, "kau yang menyebabkan Saul meninggal. Terus sekarang anakmu ingin membunuhmu. Itu semua karena Tuhan berkehendak gitu atasmu," katanya gitu adik-adik ya. Jadi dibilang katanya Daud ini lagi kena karma ya, lagi kena akibatnya dari Saul meninggal adik-adik. Makanya sekarang nih anakmu si Absalom itu mau membunuhmu, katanya gitu. Tuhan sudah menyatakan bahwa si Absalom nanti yang akan jadi raja penggantimu, katanya si Simei itu ya adik-adik. Nah emang si Absalom ini adik-adik dia punya badan itu besar tinggi dan eloknya itu sangat tampan adik-adik ya, sangat raja material lah. Nah tapi meskipun dia sangat cocok menjadi seorang raja, tapi jika Tuhan tidak berkehendak adik-adik, itu tidak akan bisa terjadi ya. Semuanya ada terjadi karena kehendak siapa? Tuhan adik-adik. Nah akhirnya yang menjadi raja orang Israel setelah Daud itu adalah Salomo, bukan Absalom ya adik-adik ya. Nah si Simei ini udah ngelemparin batu, dia kutuk-kutukin Daud adik-adik ya. Sementara Daud lagi apa hatinya? Lagi sedih adik-adik. Jadi dia mudah sekali untuk bisa marah ya. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan Daud? Daud diam saja adik-adik. Dia nggak menumpahkan kemarahan sama sekali. Justru ada pengawalnya Daud yang bernama Abisai, anak Zeruya. Nah dia ini justru malah dia yang gemes nih adik-adik ya. Si Daud ini, raja kita Daud malah dilempar-lemparin batu nih sama orang aneh, katanya gitu ya, sama orang asing. Terus katanya si Abisai, "Daud, izinkan aku untuk menyeberang ke sana untuk memenggal saja kepalanya," katanya gitu. Tapi katanya Daud apa adik-adik?
"Hei, aku tidak ada urusan denganmu ya anak Zeruya," katanya gitu. "Kalau misalkan Tuhan berkehendak Dia untuk mengutuk-ngutuki aku, biarlah itu terjadi adik-adik." Nah, Daud justru malah katanya biarin aja si Simei ini lempar-lemparin Daud dan orang-orangnya ya adik-adik. Jangan kita membalas kemarahan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi akhirnya Daud dan pengawal-pengawalnya semuanya, orang-orangnya tetap mendaki bukit adik-adik ya. Meskipun si Simei ini dari samping selalu lempar-lemparin dia adik-adik ya. Lemparin dia, kutukin dia adik-adik ya. Tapi Daud tidak membalas sama sekali adik-adik. Wah, luar biasa ya Raja Daud ini. Sampai akhirnya Daud dilempar-lemparin batu itu sampai menimbulkan debu adik-adik ya. Coba kalau debu, mata kita suka kelilipan gak adik-adik? Aduh, mata kelilipan. Pasti sebel ya adik-adik ya. Coba adik-adik dilemparin batu sama teman adik-adik, terus sampai mata adik-adik kelilipan. Aduh, pasti kan rasanya ih gitu ya. Tapi Daud membalasnya nggak? Enggak sama sekali adik-adik ya. Luar biasa Daud ini. Jadi Daud ini tetap taat sama Tuhan adik-adik. Hatinya penuh dengan kesabaran. Sampai akhirnya Daud sampai di Yordan adik-adik ya, dengan semua orang-orangnya Daud adik-adik. Nah, dari cerita ini adik-adik kita bisa dapatkan nilai bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud adik-adik. Dia udah dilemparin batu, dia dikutuk-kutuk sama orang adik-adik ya. Bahkan salah satu pengawalnya Daud juga mau membalaskan dendam aja nih, tapi Daud justru malah bilang ya jangan adik-adik. Wah, luar biasa. Kita juga harus sama seperti itu adik-adik. Kita harus sabar, tidak boleh cepat marah. Siapa di sini yang kalau ada apa-apa suka cepat marah-marah? Disuruh mama, "Adek, bersihin ini ya adek, tolong bersihin meja ya." "Ih mama, ini suruh aku aja." Wah, aku nggak mau. Siapa yang suka begitu cepet banget marah? Wah, itu tidak boleh. Nanti sama seperti siapa? Absalom, anaknya si Daud ya. Tidak boleh seperti anaknya Daud adik-adik. Orang tua itu pasti sayang sama kita, jadi kita harus sayang sama orang tua. Karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan di bumi adik-adik ya. Nah, begitu juga kita harus sama selalu seperti Daud. Oke adik-adik, sudah selesai ceritanya pada hari ini. Jadi apa? Kita nggak boleh cepat marah. Kita harus selalu sabar. Ada firmannya nggak Kak Adri? Ada. Yuk kita sama-sama buka di Amsal 14 ayat 29. Nah, ini akan jadi ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Karena ini ayat hafalan, jadi nanti Kak Adri tunggu di grup parents ya. Nah, yuk kita baca sama-sama Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Yuk lagi yuk, Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Itu firman untuk hari ini. Oke, yuk sekarang kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kak Adri tunggu nanti video ayat hafalannya. Oke. Yuk kita sama-sama tutup dengan berdoa. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini tentang Daud ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan
Biar kami selalu penuh dengan kesabaran ya Tuhan Yesus. Tidak cepat marah Tuhan Yesus, sama seperti Daud ya Bapa. Biarlah Engkau pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah dengan kesabaran kami ya Tuhan Yesus, itu bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sekarang kami akan kembali beraktivitas dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Biar Kau berkati kami, Kau urapi juga keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kau jaga kesehatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang udah waktunya kita berpisah adik-adik. Iya. Ya, tapi jangan sedih karena minggu depan kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita siapkan hati kita yuk. Sekarang kita mau berdoa. Oke? Oke. Ya, adik-adik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang dipakai Engkau secara luar biasa. Tuhan, walaupun hari ini kami sudah selesai beribadah, tapi kami percaya dan yakin firman-Mu akan selalu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu itu akan selalu menyebar ke seluruh dunia, seluruh negeri ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau tutup ibadah kami kali ini ya Tuhan. Terima kasih sebelumnya, kami juga akan berdoa seperti Engkau ajarkan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.